Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Purwati, CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan formasi guru matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai CPNS, keikutsertaan saya dalam CPNS 2018 dan 2019. Bagaimana saya cara belajar, lalu ibadah apa saja yang saya lakukan, terus sumber belajar, dan hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan sampai saya bisa mengalami kegagalan di CPNS 2018 dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa lolos CPNS 2019. Nah, sebelum mulai jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ya, biar saya tetap semangat untuk membuat videonya. Yuk, mari kita bahas. Nah, yang pertama adalah saya tentang belajarnya. Pada tahun 2018, saya itu baru lulus kuliah di pendidikan matematika UNES. Jadi Juli itu saya sidang, terus sekitar September, kalau tidak salah ingat, itu pendaftaran. Nah, saya tuh udah merasa, wah ini nih, saya itu lulus di waktu yang tepat dan tepat waktu. Kebetulan lulus, ada pembukaan formasi CPNS 2018. Nah, itu saya seneng banget tuh, terus saya daftar. Tapi saya bingung waktu 2018 itu saya belajar apa, karena tidak pernah punya pengalaman sama sekali. Terus tanya-tanya sama temen yang udah pernah ikut tes CPNS. Terus kebetulan saya dihadiahi sama teman saya, Weni. Terima kasih ya Wen udah menghadiahi saya buku CPNS dan saya gunakan untuk belajar di CPNS 2018. Nah, karena minimnya pengalaman itu, saya hanya belajar dari buku. Terus dari blog-blog dan website gitu yang gratisan. Nah, udah. Cuma itu aja dari buku sama blog. Terus akhirnya nggak maksimal karena saya sendiri itu paling pusing dengan TWK. Saya hafalannya itu lemah dan bingung banget mau belajar apa. Jadinya gagal di CPNS 2018. Nah, sedangkan kalau CPNS 2019, saya tuh belajarnya banyak banget. Mulai dari saya belajar lewat YouTube-nya Viracun, Desen-Deso untuk TIU, terus belajar dari Telegram, grup-grup Telegram saya banyak banget soal-soalnya. Terus dari website. Nah, terus juga sharing sama temen. Nah, kebetulan kan sudah punya pengalaman di CPNS 2018, jadi tahu apa saja sih yang harus dipelajari gitu. Nah, terus saya dulu itu kalau di CPNS 2018 saya belajarnya itu ala kadarnya, agak aras-arasan gitu loh. Karena kan kalau ngajar di sekolah kan susah ya, jadi agak nanti aja lah, belajarnya nanti aja gitu. Terus sedangkan kalau di 2019 setiap kali ada waktu, setiap kali loh ya, saya pasti belajar. Entah itu saya jeda antara les satu dengan les yang lainnya. Nah, kebetulan pas tahun 2018 sama 2019 saya itu bekerja sebagai tentor matematika di salah satu bimbingan belajar dan juga menjadi tutor privat. Jadi pas 2019 itu pokoknya jeda 10 menit, 15 menit itu dipakai untuk belajar. Terus saya juga ada waktu minimal untuk belajar, misalnya setelah subuh itu wajib belajar. Terus yang lainnya itu ambil jeda-jeda gitu. Terus sebelum tidur juga wajib belajar. Jadi 2 hal minimal untuk waktu belajar. Nah, berarti waktu belajar saya minimalnya adalah ada 2 tadi, setelah subuh atau sebelum subuh sama sebelum tidur. Terus tambahan-tambahan waktu belajarnya itu di jeda-jeda. Nah, saya juga ngadain les privat itu kan kadang pagi karena kan sama-sama untuk CPNS. Nah, jadi saya tuh juga ngelesi TIU gitu pagi. Terus nanti kalau di bimbelnya jam 3:15, nah ada jeda. Nah, daripada saya pulang, saya langsung ke bimbel. Nah, saya buat belajar. Nah, kebetulan karena saya basicnya matematika, TIU alhamdulillah tercapai. Target saya dulu tuh 150 gitu kan, karena kan saya orangnya kurang teliti ya, jadi kadang itu ada yang meleset. Jadi alhamdulillah pas CPNS 2019 saya itu dapat skornya 165, jadi salah 2.
Terus TWK-nya saya belajar. Nah, karena saya itu orangnya itu pelupa, jadinya saya tuh belajarnya tak catat semuanya yang penting-penting. Terus kalau sebelum belajar yang lain, saya tuh record gitu. Saya record sendiri di audio recorder gitu. Misalnya tentang pengamalan Pancasila. Oh, sila pertama itu begini, sila kedua itu harus begini. Itu saya record sendiri, terus sebelum tidur saya dengarkan. Jadi kan kalau kesusahan tidur, dirilah TWK, nanti ngantuk sendiri terus tidur sendiri. Nah, terus kalau TKP saya belajarnya itu kan ada kisi-kisinya. Nah, itu saya tulis semuanya tuh kisi-kisi. Misal pelayanan publik itu seperti ini, mendahulukan orang tua, penyintas disabilitas dan sebagainya, itu dicatat semua. Kebetulan buku saya itu dipinjam sama rekan kerja. Jadi saya tuh punya dua binder untuk mencatat selama belajar mempersiapkan CPNS 2019. Jadi benar-benar niat banget untuk CPNS 2019 karena nggak mau lagi gagal, karena saya tahu gimana rasanya susahnya bekerja, bahkan sampai menangis, kok bekerja susah ini ya gitu. Malam-malam jam 9 baru masih di jalan, hujan, terus kalau nggak pulang ya kemalaman, kalau pulang kena angin. Jadi bener-bener perjuangan 2018 sampai 2019 itu benar-benar merasa sudah sangat lelah dan mau berjuang untuk bisa lulus CPNS 2019. Nah, yang berikutnya adalah tentang ibadah saya. Selama usaha saya meminta kepada Allah supaya bisa diloloskan dalam CPNS 2019. Kan pernah dengar ya, oh ini lulus jalur langit, ini jalur langit gitu. Jadi kita merayu Allah supaya bisa diberikan jalan yang terbaik gitu. Nah, untuk tahun 2018 saya itu ibadahnya ala kadarnya gitu, sholat wajib yang penting terpenuhi bahkan di akhir-akhir gitu. Terus kayak nggak tahu diri gitu 2018, wih orang ini pengen lolos kok malah aras-arasan, nggak ngerayu Tuhan, nggak ngerayu Allah. Terus belajar ibadahnya ala kadarnya, males-malesan. Pokoknya 2018 tuh saya pengen marahi diri sendiri deh, kok nggak tahu diri banget, pengen sesuatu kok nggak minta sama yang punya gitu. Terus 2019 saya sadar kalau kita itu kan manusia itu kan kecil ya di mata Tuhan ya. Jadi saya beribadah bener-bener, sholat tepat waktu, di awal waktu maksud saya. Terus sholat hajat, sholat tahajud. Terus yang paling penting itu adalah saya melakukan amalan 1000 kali sholawat dalam satu hari. Terus saya juga minta kepada ibu bapak saya untuk mendoakan saya, dan juga dibantu sholawatnya setiap hari. Terus pas hari H ujian, saya minta berpesan banget untuk bapak ibu saya. Pas hari H ujian itu saya minta tolong dari jam 8 sampai jam 11, pokoknya jam-jam saya ujian itu dibacakan sholawat sama al-ikhlas gitu. Jadi biar saya itu bisa mengerjakan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah sih, walaupun pas itu Februari 2019 pas tes itu saya baru keluar dari rumah sakit karena terlalu lelah bekerja dan belajar sampai masuk rumah sakit waktu 2019 itu, di opnam selama seminggu. Akhirnya tetap bisa mengerjakan dengan baik dan hasilnya lancar. Walaupun pas di ruangan yang lain itu pusing karena mengerjakan soal, saya pusing karena baru keluar dari rumah sakit. Bener-bener itu aduh, sebelum masuk itu minum obat ini, minum obat itu, pas di ruangan itu pusing banget karena biasanya jam segitu harusnya itu bed rest tapi harus tes gitu. Jadi 2019 benar-benar roller coaster banget buat hidup saya untuk perjalanan karir sebagai guru matematika. Nah, yang penting itu tadi, sholawat 1000 kali dalam sehari, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, itu dirutinkan setiap hari. Terus kan teman saya ada yang bilang gini, aku malu njaluk kok karo Gusti Allah terus gitu. Terus saya diem aja sih, karena teman saya tuh bilangnya saya udah kebanyakan dosa, masa minta terus. Terus tapi setelah saya berpikir panjang, kan kita itu manusia tuh kecil ya,
dibandingkan alam semesta, dibandingkan Allah, dibandingkan semuanya kan kecil sekali. Terus yang punya dunia seisinya kan Allah. Soal kita nggak minta sama Allah, terus kita minta sama siapa gitu. Walaupun kita entah dosanya banyak, entah sering maksiat, lah kan kita pasrahnya cuma sama Allah gitu. Jadi ya saya berpasrah sama Allah, walaupun ya dosa saya banyak, terus ya beberapa kali melakukan hal-hal yang dilarang seperti ada lagi satu yang ketinggalan, saya lupa tadi buat bilang. Dulu kan tahun 2014 saya tuh pernah ikut pesantren kilat gitu selama sebulan untuk persiapan ujian SBMPTN gitu kan. Terus saya dibilangin gini sama teman saya, kamu mau saya kasih tahu nggak cara buat ngetuk pintu langit gitu, cara buat kita menerbangkan doa kita supaya sampai ke langit. Terus saya tanya, emang gimana caranya gitu. Terus caranya kalau kita ingin mengetuk pintu langit, kan pintu langitnya terbuka tuh, itu adalah dengan membaca Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna, terus doa yang kita inginkan, terus ditutup dengan Asmaul Husna. Katanya kalau dibuka dengan Asmaul Husna itu pintunya terbuka, pintu langitnya terbuka, jadi doa kita tuh sampai ke atas gitu. Katanya sih segitu, dan udah saya praktekkan dan alhamdulillah terwujud. Terus doa-doa kita bacakan biasanya saya setelah sholat kayak gitu, terus ditutup dengan Asmaul Husna. Katanya biar doa kita nggak jatuh, entah benar atau tidak, tapi saya cuma bisa berpasrah sama Allah. Kemana lagi kita menggantungkan harapan, kemana lagi kita menggantungkan doa kalau bukan sama Allah yang menciptakan kita dan dunia seisinya kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya banyak berdoa, entah itu doa saya yang dikabulkan, atau doa bapak ibu saya, atau doa kakak saya, atau bahkan doa orang-orang yang ikut mendoakan saya supaya bisa lolos CPNS 2019. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya sampai saya bisa di tahap ini. Dukungannya berupa doa, berupa finansial, dan banyak sekali. Jadi saya berterima kasih sekali ya telah diantarkan sampai di titik ini. Nah, yang berikutnya adalah hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan pada saat saya CPNS 2018 dan 2019. Nah, kan tadi saya cerita tuh CPNS 2018 itu saya seperti orang yang tidak tahu diri. Lawang pengen lolos kok nggak pernah belajar, lawang pengen lolos kok kalau mumet, kalau stres itu bacanya Wattpad, terus fangirling, terus nonton drakor, pokoknya itu kayak orang nggak tahu diri gitu. Mumet TBK, sejarah Indonesia ini tahun ini apa peristiwanya, terus rapat ini apa kan mumet gitu ya. Mumet terus apain, baca Wattpad, terus fangirling, pokoknya itu nggak tahu diri gitulah. Terus pokoknya pengen lolos nggak belajar malah baca Wattpad. Terus pokoknya 2018 saya kecanduan Wattpad banget itu. 2018 baca Wattpad, terus baca novel, beli novel, bukannya buat beli buku CPNS malah buat beli novel. Pokoknya itu saya pengen uyul-uyul diri saya sendiri pas tahun 2018. Kayak gini pengen lolos atau enggak, kok malah baca Wattpad, nonton drama, terus fangirling. Dulu saya lagi suka sama EXO tuh 2018, sebelum pada ditinggal wamil. Wah, pokoknya pengen tak marahi gitu kamu, Lina Purwati, kok kamu itu loh males sekali mau lolos kok malah rebahan terus sambil baca Wattpad sembunyi di selimut. Kamu udah ngerasain toh gagal 2018 toh, kamu ngerasain toh nggak enak toh. Pokoknya pengen tak uyil-uyil itu Lina Purwati tahun 2018. Nggak ada niat lolos, itu niatnya cuma rebahan baca Wattpad, terus kadang nulis novel, itu pun nggak kelar. Ya Allah, kasihan sekali Lina Purwati tahun 2018, pengen tak uyil gitu. Terus pas 2019 saya tuh nggak ada tuh baca Wattpad. Ya saya masih nulis sih, karena kan pas CPNS 2019 itu kan jarak antara SKD sampai SKB itu jauh banget. Jadi saya daftar November 2018, November 2018 apa? Oh, salah. Saya itu daftar November 2019. Terus tes SKD-nya Februari 2020. Nah, berarti saya masuk rumah sakitnya Februari 2020. Terus tes SKB-nya September 2020, kan lama banget tuh. Jadi saya tetap masih belajar.
SKB kan full untuk matematika sama pendidikannya gitu kan, kognitif, terus kemampuan sosial dan segala macamnya gitu. Jadi saya belajar tuh, tapi setelah jeda-jeda belajar saya juga masih nulis novel, masih baca Wattpad, tapi nggak separah pas 2018. Kalau 2019 saya itu 2 bulan full itu saya nggak baca Wattpad, saya nggak nulis, saya nggak fangirling 2 bulan sebelum ujian SKD. Kalau untuk SKD saya bener-bener stop baca Wattpad, stop fangirling, stop drakoran. Jadi dari November sampai Februari, berarti berapa bulan tuh? November, Desember, Januari, Februari, hampir 4 bulan lah, 3 bulan 4 bulan gitulah saya cuma belajar, nggak ada drama, nggak ada drakor, nggak ada fangirling, nggak ada Wattpad, nggak ada beli novel. Jadi cukup fokus untuk CPNS 2019 karena saya sudah tahu rasanya kegagalan CPNS 2019 itu lelah, capek, sakit, pokoknya nggak pengen gagal lagi, pengen bener-bener mewujudkan cita-cita saya sebagai guru matematika gitu. Jadi saya beneran belajar. Terus selama SKB, kalau SKB 2018 saya kan masih nggak tahu diri tuh, masih baca Wattpad tuh. 2019 bener-bener nggak baca Wattpad, berhenti nulis sebentar. Terus terakhir nulis itu Soulmate yang tahun 2020. Setelah Soulmate selesai, saya bener-bener nggak nulis novel karena seperti kata Dita, nulis itu bisa kapan saja, tapi CPNS itu nggak ada setiap tahun gitu. Jadi saya beruntung banget, bersyukur banget bisa lolos CPNS 2019. Karena pertama saya nggak punya serdik, kedua saya nggak ngajar di sekolah, jadi saya nggak mungkin bisa masuk Dapodik kalau nggak lewat CPNS 2019. Jadi udah bersyukur banget bisa lolos CPNS 2019. Jadi fokusnya hanya belajar gitu. No Wattpad, no fangirling, no drakor gitu. Jadi fokus untuk belajar. Terus 2019 saya lagi suka Seventeen tuh, tapi tetap saya batasi gitu. Terus kalau capek belajar di 2018 saya langsung tadi fangirling, drakor, Wattpad gitu. Tapi kalau 2019 saya capek belajar, yang saya lihat adalah wajah orang tua saya gitu. Masa sih mau kayak gini terus, masa sih nggak mau membahagiakan atau membuat bangga orang tua saya gitu, udah tua. Jadi kayak kita tuh berkejaran dengan bom waktu bernama sisa umur orang tua gitu. Nggak tahu kan orang tua kapan udah nggak ada lagi sama kita gitu. Jadi CPNS 2019 saya nggak pengen mengulang kegagalan di CPNS 2018 gitu. Jadi walaupun kayaknya sekian yang bisa saya bagi tentang pengalaman saya mengikuti CPNS 2018 dan 2019. Berarti ada 3 poin ya yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tadi belajar dan sumber belajar ternyata tak pisah, tapi ternyata saya sudah ringkas jadi 1 poin. Jadi belajarnya supaya saya bisa lulus, saya dari berbagai sumber, dari YouTube, Telegram, terus website yang gratisan karena les CPNS lumayan mahal, dan mari kita usahakan yang bisa diusahakan tanpa perlu merepotkan atau membebani diri sendiri gitu. Terus yang kedua ibadahnya sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, terus sholawat 1000 kali dalam sehari, terus sama Asmaul Husna. Terus yang ketiga hal-hal yang perlu dilakukan adalah belajar, berdoa, dan berbakti kepada orang tua. Yang tidak perlu dilakukan adalah yuk mari berhenti rebahan, mari sudahi fangirling sejenak, sekali 2 kali gak apa, tapi jangan berhari-hari yang rebahan sambil fangirling ataupun Wattpad. Karena perjuangan yang kalau ingin hasilnya berhasil ya kita sendiri yang menentukan. Mau berhasil ya belajar, nggak mau belajar ya udah silahkan gitu ya. Oke, terus kata teman saya kan gini, kesempatan kedua itu nggak pernah ada gitu. Tapi alhamdulillah saya diberikan kesempatan kedua untuk bisa mengikuti CPNS, dan saya selalu meyakini kesempatan kedua itu selalu ada. Kesempatan itu selalu ada bagi orang yang mau berjuang. Peluang untuk kemenangan juga selalu ada bagi orang yang mau berjuang untuk mewujudkannya. Oke, sampai jumpa lagi. Silahkan boleh komen kok apa yang ingin ditanyakan tentang CPNS, persiapan atau apapun itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar saya terus semangat untuk bikin video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Sampai jumpa di video-video berikutnya.